Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah, melanjutkan kajian kita Kitabul Janaiz dari Kitab Bulughul Maram, dan pada akhir pembahasan kita larangan mengecat atau mengapur kuburan, kemudian juga duduk di atas kuburan, dan yang ketiga adalah larangan membangun bangunan apapun di atas kuburan. Maka ini adalah hadis Nabi, dan ini mungkin ini juga termasuk yang dikatakan oleh kebanyakan ulama madhab, baik madhab Syafi'i maupun madhab Ahmad bin Hambal. Itu larangan untuk membangun bangunan apapun di atas kuburan. Dan di sini tidak dikecualikan siapapun mayat tersebut, baik itu orang biasa maupun orang yang luar biasa, baik itu orang alim maupun orang yang tidak alim. Bahkan Nabi sekalipun sendiri melarang membangun kuburannya. Adapun perbuatan orang berkenaan dengan hal ini yang melanggar sabda Rasulullah siapapun dia, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil, karena yang menjadi dalil dasar hukum adalah firman-Nya Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Uthman bin Mad'un wa atal qabra wa hasa alaihi thalatha hasayatin wa huwa qa'imun, rawahu Daruqutni. Amir ibn Rabi'ah pernah mengatakan, beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi juga, bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazahnya Uthman ibnu Mad'un, sahabat yang lain lagi, ya. Dan Nabi pun ikut datang ke kuburannya, lalu beliau menaburkan tanah ke kuburannya Uthman sebanyak 3 kali taburan. Artinya mencakup tanah, diletakkan atau dilemparkan, 1, kemudian 2, kemudian 3 kali. Artinya Rasulullah SAW ikut serta menimbunkan tanah ke kuburan Uthman ibnu Mad'un wa huwa qa'im, beliau dalam kondisi berdiri. Jadi bukan duduk tapi berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah syahid penguat hadis ini, meskipun secara sanad beliau menyatakan ada kelemahan, namun beliau menyebutkan ada penguat hadis ini dari Abu Hurairah senada dengan hadis ini, dan beliau Al-Albani rahimahullah menyimpulkan bahwa hadis ini menjadi kuat dan sahih. Intinya adalah Rasulullah mengantarkan jenazahnya Uthman ibnu siapa tadi? Mad'un. Rasulullah ikut menguburkan, cuman hanya dengan memasukkan tanah 3 kali cakupan tangan.
Ikhwana fiddin azakumullah. Ini mengisyaratkan kepada kita seperti yang tadi, bahwa di antara haknya mayat adalah diantar. Oleh siapa? Oleh orang muslim, terutama kerabat dekatnya. Itu haknya mayat. Selain itu haknya mayat, itu pun juga berpahala bagi orang yang mengantarkannya. Dan kemarin kita sebutkan, kalau mengantarkan sampai disolati, maka pahalanya berapa? Berapa? 1 qirat. Kalau diantarkan sampai selesai dikuburkan, maka pahalanya 2 qirat. 1 qirat itu sebesar apa sih? Sebesar ini ya nih? 1 qirat sebesar ini? Tidak. Rasulullah mengatakan ahaduhuma mithlu jabali Uhud. 1 qiratnya itu sebesar gunung Uhud, gunung terbesar di kota Madinah. Jadi kalau kita masuk kota Madinah, coba lihat sekeliling Madinah, maka di situ ada gunung, kemudian ada gunung yang terbesar, maka itulah gunung Uhud. Seperti itulah pahala 1 qirat atau 2 qirat, besar pahalanya. Ikhwana fiddin azakumullah. Rasulullah pernah memperlakukan melakukan sebuah perbuatan, yaitu mengambil 3 kali cakupan tanah kemudian dimasukkan ke kuburan sahabatnya Utsman ibnu Maz'un. Pertanyaannya adalah, apakah ini sunnah ya atau bukan sunnah? Kira-kira sunnah enggak ini? Kalau sunnah artinya itu berpahala. Kalau tidak sunnah ya sudah tidak sunnah. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ini termasuk sunnah Rasulullah, karena Rasulullah menyengaja melakukan demikian. Dan Rasulullah melakukan demikian tidak sia-sia. Ini mengisyaratkan kepada kita, mari kita ikut membantu proses penguburan jenazah. Kalau tidak bisa banyak-banyak, maka yang sedikit pun juga termasuk mendapat pahala. Adapun Utsman ibnu Maz'un, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang betul-betul ingin sekali memperbanyak ibadah dan merasa sedikit ibadahnya ketika tahu Rasulullah SAW ibadahnya itu banyak. Sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Ya, ada mengartikan Rasulullah kalau salat malam itu hatta tatawarama qadamahu. Rasulullah kalau salat malam itu sampai saking lamanya sampai bengkak kakinya. Itu ada yang mengartikan demikian, tapi yang lain mengartikan sampai kesemutan. Ya. Jadi saking lamanya Rasulullah berdiri, maka kakinya disebut tatawarama. Ada yang mengatakan sampai bengkak, ada yang mengatakan sampai kesemutan kakinya. Kira-kira mana yang lebih tepat? Kalau kita berdiri lama, kira-kira bengkak atau kesemutan biasanya? Kesemutan itu lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Apapun dosamu, kalau ada yang akan datang atau yang belum atau yang telah lalu, maka pasti dihapus oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak mau menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Di antara bentuk syukur adalah beribadah, yaitu dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika Utsman ibnu Maz'un mengetahui ibadahnya Rasulullah luar biasa, maka dia minta izin kepada Rasulullah. Minta izin apa kira-kira? Dalam hadis muttafaqun alaih, datang Utsman ibnu Maz'un minta izin kepada Rasulullah untuk apa? Untuk tabattul. Apa itu tabattul? Untuk mengebiri dirinya sendiri, agar supaya tidak punya syahwat, sehingga waktunya lebih banyak untuk beribadah. Tidak mikiri perempuan, tidak memikiri syahwat, sudah pikirannya ibadah akhirat. Maka rafadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman at-tabattul. Rasulullah menolak atau tidak mengizinkan Utsman ibnu Maz'un yaitu mengebiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan Utsman ibnu Maz'un minta izin kepada Rasulullah untuk yaitu tabattul. Tabattul itu artinya adalah
tarkun nikah lil ibadah. Minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak usah menikah. Supaya apa? Supaya bisa fokus ibadah. Tidak boleh seperti ini. Maka Rasulullah tidak mengizinkan, menolak. Akhirnya Utsman bin Maz'un tidak lama kemudian meninggal dunia. Maka kisah inilah yang ada, yaitu Rasulullah ikut menguburkannya, bahkan ikut memasukkan 3 kali tanah dengan cakupan tangannya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Dalam hadis ini ada sebuah kaidah, mungkin antum sering dengar, ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, banyak-banyak, maka kalau bisa jangan ditinggalkan keseluruhan. Lihat, ketika Rasul tidak bisa mengurukkan tanah semua ke kuburannya Utsman, maka paling tidak Rasul ngambil semampunya dengan tangan, dimasukkan walaupun hanya cakupan tangan, walaupun cuma 3 kali. Ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu, maksudnya sesuatu ini adalah kebaikan. Kebaikan yang tidak bisa diperoleh semuanya, baik itu ibadah atau yang lainnya, maka kalau bisa jangan ditinggal semua. Ambil meskipun sedikit. Ya, dalilnya apa? Ya kisah ini. Dalil yang lain keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggal semua, ambil semampunya. Ya. Namun ikhwanna fiddin azakumullah, nanti akan ada catatan, itu berlaku bagi perkara-perkara yang sifatnya perintahnya itu tidak dibatasi jumlah atau angkanya. Maka berlaku kaidah ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Lakukan semampunya. Sekali lagi, ini berlaku bagi perkara-perkara yang diperintahkan, yang tidak diikat dengan angka, tidak diikat dengan ketentuan-ketentuan. Artinya perintahnya mutlak. Perintah-perintah yang sifatnya lepas, memperbanyak, suruh memperbanyak. Apa contohnya? Perintah dalam Islam yang sifatnya itu suruh memperbanyak tanpa batasan. Apa? Zikir. Jadi zikir kita tidak bisa misalnya banyak-banyak sehari semalam, maka jangan ditinggalkan semuanya, semampunya. Mungkin pagi saja, mungkin pagi siang saja, mungkin siang saja, mungkin sore malam. Jangan ditinggalkan semuanya. Apalagi membaca Al-Quran. Jadi gak bisa banyak-banyak, misalnya sehari gak bisa 1 juz, ya sudah jangan ditinggalkan semuanya. Baca meskipun setengah juz. Gak bisa setengah juz, baca seperempatnya. Gak bisa seperempatnya, baca sepersekian. Yang penting membaca. Ya. Apalagi? Qiyamul lail, termasuk diantaranya tarawih. Kalau tidak mampu 11, tidak mengapa 9. Tidak mampu 9, berapa? 7 pun boleh. Tidak mampu 7, 5 pun boleh. Tidak mampu 5, 3 boleh. Tidak mampu 3, 1 pun juga termasuk qiyamul lail, meskipun cuma witir. Meskipun cuma witir. Karena witir itu adanya di malam hari atau siang hari. Malam hari. Siapa yang salat witir, maka dia sudah salat malam. Tapi orang yang salat malam belum tentu salat witir. Karena witir itu ganjil. Makanya kalau antum suruh milih, antum lelah sekali malam hari, ya, lelah sekali. Pengen sholat malam atau witir, lalu antum milih malamnya saja 2 rakaat, kemudian tidak witir, ini keliru. Mendingan antum witir berapapun rakaat, yang penting witir, karena orang yang sholat witir pasti dilakukan di malam hari, maka dia termasuk melakukan qiyamul lail meskipun 1 rakaat. Tapi kalau antum sholat 2 rakaat belum witir, padahal penutupnya salat malam itu adalah witir. Taib. Kalau kita mampu lebih dari 11 boleh enggak? Boleh enggak? Mampu lebih 11? Jawabannya ada perbedaan pendapat, tetapi mayoritas para ulama membolehkan karena tidak ada batasan. Memang yang paling afdal adalah 11 rakaat. Kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun dengan bacaan yang panjang, pelan-pelan, tartil dan semisalnya.
boleh, tidak ada batasan, karena Rasulullah mengatakan salatul laili mathna mathna. Rasulullah mengatakan salat malam itu dua-dua, tidak ada batasan. Namun sekali lagi yang paling afdal adalah 11 rakaat dibaca dengan tartil, perlahan, ayat-ayatnya panjang dan seterusnya. Contoh yang lain, yang kalau tidak bisa semuanya jangan ditinggal semuanya. Sedekah, tidak mampu 1 juta, ya 100.000 lah. Tidak mampu lagi, dibawanya lagi, meskipun hanya 1.000, maka itu tetap namanya sedekah. Ya. Kemudian dakwah. Antum bisa nggak dakwah? Antum semua bisa nggak kira-kira? Bisa. Karena dakwah itu menyampaikan kebenaran, melarang kemungkaran semampunya, tidak harus di atas mimbar. Karena orang memahami dakwah itu harus di mimbar. Sekarang Masya Allah ada medsos, ya. Antum menyebarkan kebaikan medsos, asalkan antum tahu ini benar, ini sahih, sebarkan, tidak ada masalah. Ya, jangan desas-desus tentang corona yang tidak tahu apakah benar atau tidak. Kalau memang tahu benar dan itu memang pantas disebarkan, silahkan. Tapi kalau belum tahu kebenarannya, sudah diam saja. Tapi kalau urusan kebaikan, mengingatkan kematian, mengingatkan kewajiban, mencegah kemungkaran, tidak masalah, sebarkan. Meskipun antum tidak berbicara, hanya ya menyampaikan, memposting dan semisal, maka itu sudah termasuk dakwah semampunya. Makanya Rasulullah mengingatkan, kalau mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya silakan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Sekarang ada tahapannya lagi, kalau tidak mampu dengan lisan, dengan tulisan. Ya, nyebarkan tulisan tadi. Karena tulisan itu pengganti daripada kalam. Dan sekarang ini lebih mudah, ya ikhwan. Menyebarkan kebaikan lebih mudah karena teknologi. Cuman masalahnya sekarang kebaikan mudah tersebar, demikian pula sebaliknya keburukan pun juga lebih cepat tersebar. Itu efek buruk daripada kemajuan teknologi. Maka dari itu kita sebagai orang yang mengaku ahli dalam kebaikan, maksudnya berusaha untuk baik dan menyebarkan kebaikan, maka penuhilah medsos kita ini dengan kebaikan supaya bisa mendominasi, akhirnya menggeser atau menutup keburukan. Ya, kalau ada keburukan sudah diamkan, kalau bisa dihapus. Tapi kalau ada kebaikan, share. Cuman nanti akan ada adab-adab medsos, itu akan dijelaskan, yaitu diantaranya harus tahu betul ini adalah kebenaran dan layak untuk disebarkan. Kemudian hifdzul Quran, ya, menghafal Quran itu bagus. Apakah harus 30 juz? Kalau bisa bagus, tapi kalau nggak mampu, ya kurang dari itu, jangan ditinggalkan sama sekali. Makanya kita sampaikan kepada antum yang suka mengaji ini, ya, karena antum dilihat orang suka mengaji. Oh, dikit-dikit pengajian, dikit-dikit pengajian. Kemudian di kampung kok tidak punya hafalan Quran sama sekali. Ini aneh. Tidak ada hasilnya kayaknya gitu loh. Sering ke masjid, sering mengaji, maghrib isya di masjid. Ya. Kemudian datang ke masjid di awal waktu. Kemudian ketika di kampung halaman disuruh maju sholat maghrib saja nggak mau. Alasannya apa? Tidak punya hafalan. Ya janganlah. Kalau bisa ada hafalan meskipun sedikit. Paling tidak juz amma lah. Ya, juz amma kalau tidak, paling tidak. Ketika kita punya hafalan juz amma, karena itu adalah yang sering kita pakai untuk sholat berjamaah, ya, maka dari itu kalau bisa hafalkan meskipun tidak semua dihafal. Paling tidak ada usaha, rutinitas setiap hari, setiap kita ke masjid Jumatan, biasanya datang sebelum sang imam datang, maka gunakan untuk menghafal. Ya, diantaranya surat Al-Kahfi. Kemudian juz amma, kalau bisa tambahi juz 29 dan seterusnya. Ini luar biasa, ikhwan. Karena kalau antum di kampung halaman sama saja tidak bisa mengimami sholat, tidak pernah baca, orang akan bertanya, terus apa hasilnya ngaji bertahun-tahun? Ya kan? Padahal di dalam pengajian itu diingatkan kemuliaan Al-Quran, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Ikhwana fiddin azakumullah. Cuman memang yang namanya menjadi imam itu memang butuh waktu, ya. Terutama kalau tidak pernah maju menjadi imam, meskipun hafalannya bagus, itu pasti grogi. Nah, itu bisa hilang kalau apa? Kalau semakin sering dimajukan gitu loh. Ya.
Kalau semakin sering, kalau pertama kali maju pasti ada groginya, gemeter, bahkan mungkin sarungnya getar itu nanti. Tapi nanti besoknya lagi diangkat lagi jadi imam, berkurang akhirnya hilang. Sama dengan khotib Jumat. Ya, khotib Jumat kalau pertama kali naik mimbar kan tinggi. Beda dengan ceramah biasa, itu pasti ada groginya. Kalau nggak grogi itu luar biasa sudah. Tapi orang biasa pasti ada grogi. Sampai-sampai di tempat kita, di kampung kita dahulu ada orang pingsan. Jadi khutbah pertama kali dia lulus kuliah di kalau nggak salah Kota Malang, pulang kemudian diangkat sebagai khotib, pertama kali dia naik mimbar pingsan. Ketika ditanya kenapa gini, sudah makan, sudah, ternyata apa? Ini dalam sejarah saya naik mimbar begitu. Tetapi kemudian terus dibiasakan sekarang menjadi khotib yang luar biasa. Penceramah luar biasa, pembicara luar biasa, bahkan dia ngisi seminar-seminar di luar kota dan seterusnya. Artinya apa? Artinya perlu pembiasaan. Jadi sesuatu itu terbiasa kalau ada pembiasaan. Antum mungkin dari kecil tidak pernah pakai masker. Baru bulan Maret kemarin pakai masker. Pertama rasanya bagaimana? Tidak nyaman, sesak, napas tidak bebas. Tapi ketika ditekan, diharuskan, terbiasa. Ketika terbiasa, antum keluar, lupa pakai masker, ada yang tidak nyaman. Loh, apa ya yang tidak nyaman? Oh, ternyata masker ketinggalan. Terbiasa. Jadi kita bisa terbiasa itu karena kita membiasakan diri. Demikian pula dalam hal ketaatan. Dalam hal ketaatan itu kalau kita membiasakan diri, paksakan diri, maka kita akan terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Sebaliknya juga demikian, kalau kita terbiasa dengan buruk, maka buruk itu menjadi biasa, ringan, tidak ada rasa takut akhirnya. Ikhwana fiddin azakumullah. Disebutkan lagi oleh para ulama, doa. Doa ini kalau tidak bisa banyak-banyak, lakukan semampunya meskipun sedikit. Senjatanya orang mukmin doa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk mengabulkan semua doanya orang yang beriman. Bahkan orang kafir pun ketika berdoa, ketika dia ikhlaskan kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Maka bagaimana kiranya kita orang yang beriman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti juga dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak mampu banyak-banyak, ya jangan ditinggalkan semuanya. Karena doa ini bebas. Kalau nggak mampu bahasa Arab, bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Ini bukan sholat ini. Ya, berdoa bebas pakai bahasa apapun, yang penting apa? Kebaikan yang kita minta. Ada lagi disebutkan oleh para ulama, salawat atas Nabi. Lakukan banyak-banyak. Kalau tidak mampu banyak, jangan ditinggal sama sekali. Lakukan semampunya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang saja, pagi, malam saja, sore, malam. Lupa, besoknya diganti dan seterusnya. Kemudian juga talabul ilmi. Kita belajar agama Islam semampunya. Artinya kalau tidak bisa masuk pondok, ya, kalau tidak bisa berguru duduk bertahun-tahun, maka jangan ditinggal sama sekali. Karena kita lihat ada sebagian teman kita yang tidak bisa belajar di pesantren, kemudian dia sibuk bekerja, sudah tidak pernah thalabul ilmi. Apa alasannya sibuk? Kita katakan tetap belajar agama meskipun tidak maksimal. Apalagi sekarang ada alat komunikasi, rekaman, YouTube dan lain sebagainya, gunakan untuk kebaikan. Karena ini tidak ada batasannya. Ma la yudraku julluhu la yutraku kullu. Berbakti kepada orang tua tidak bisa banyak-banyak, sering-sering ngasih, maka jangan tidak sama sekali, semampunya. Tidak bisa datang setiap hari, ya 2 hari sekali. Tidak bisa 2 hari sekali, ya 3 hari sekali. Tidak bisa, ya sepekan sekali. Kalau jauh setahun sekali, tahun 2 kali. Kalau tidak bisa luar negeri, ya 2 tahun sekali. Ya, 2 tahun sekali. Biasanya kan luar negeri begitu akadnya, kontraknya 2 tahun. Maka sempatkan pulang menjenguk orang tua kalau bisa. Jangan tidak sama sekali. Ikhwana fiddin azakumullah. Demikian pula yang dimaksudkan tadi adalah menguburkan jenazah. Kalau tidak bisa ikut menimbunkan tanah banyak-banyak, maka ambil 3 kali cakupan, letakkan di tempat kuburan tersebut, maka kita mendapatkan pahala menguburkan mayat tersebut. Dengan catatan tadi kaidahnya adalah berlaku pada ibadah-ibadah yang sifatnya itu mutlaqah, tidak dibatasi. Yang penting disuruh banyak-banyak, maka perlakukan kaidah ini. Apa yang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, maka jangan ditinggal semuanya, lakukan semampunya.
Adapun perkara-perkara atau kebaikan-kebaikan yang sifatnya diikat dengan angka-angka tertentu, batasan-batasan tertentu, maka tidak berlaku kaidah ini. Ada ibadah yang sifatnya itu diperintahkan tapi dibatasi, harus begini. Kalau tidak begini tidak sah. Ya. Sebanyak demikian, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, maka ini tidak berlaku kaidah kita ini. Contohnya misalnya membayar zakat mal. Membayar zakat mal itu ada batasannya. Hartanya itu harus mencapai nisab, kemudian ditunggu haul. Apa haul itu? Setahun penuh, ya kan? Nah, sekarang kalau tidak mampu zakat, zakat itu setahun sekali. Kalau nggak mampu setahun sekali, ya sudah wis, separuhnya saja, tidak bisa. Makanya termasuk perkara yang baru dalam agama itu yang diada-adakan adalah zakat profesi. Itu perbuatan baru, tidak pernah diadakan pada zaman Rasulullah, itu barunya sekarang-sekarang ini. Jadi mereka mengatakan bahwa zakat profesi ini setiap kali gajian dikeluarkan 2,5%. Gajian misalnya berapa gajian pegawai? 5 juta misalnya. 5 juta dipotong 2,5% berapa? 125.000 dipotong zakat. Nanti tiap tahun sudah nggak ada zakat lagi. Ini keliru. Karena zakat harta itu ada nisab, ada haul. Nisab yang pertama kali dilihat, nisabnya sama dengan 85 gram emas. 5 juta enggak sampai 85 gram emas. Ya, mungkin dapat berapa gram itu? 5 juta itu. Cuman 5 gram kira-kira. Belum mencapai nisab. Kemudian setahun. Ini sebulan sekali, enggak benar. Ya. Jadi tidak boleh mewajibkan sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau dananya belum terkumpul sampai 85 gram emas, maka sudah dicicil sebulan sekali tiap gajian. Ini tidak benar. Karena zakat itu dibatasi minimal dan maksimalnya, ada ukurannya, ada kadarnya, ada nominal sekian, baru dikeluarkan sekian. Tidak bisa buat-buat sendiri. Ini contoh ibadah yang tidak berlaku kaidah tadi, ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Ada lagi haji. Berlaku nggak kaidah ini dalam haji? Berlaku nggak kira-kira? Haji dengan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Berlaku nggak kaidah ini? Ada yang bisa jawab? Berlaku? Berlaku. Jadi kalau nggak bisa haji ke Mekah, haji ke Jakarta gitu. Atau ke Turki. Dekat mana? Mekah sama Turki? Hah? Mekah ya? Nah, yang lebih dekat apa? Negara apa? Negara mana yang lebih dekat? Negara sebelah lah. Hah? Setelah Malaysia apa? Ke Singapura misalnya, ya Singapura. Jadi kalau nggak mampu haji ke Mekah, cukup ke Singapura. Ini tidak benar. Ya, tidak ada ceritanya begini. Nggak berlaku kaidah tersebut. Kalau nggak mampu haji, ya sudah, gugur kewajibannya. Sebagaimana orang yang tidak mampu zakat, maka gugur kewajibannya. Terus apa gantinya? Kalau zakat gantinya sedekah, sunnah. Kalau haji bagaimana kalau nggak mampu? Ya apapun ibadah, mengeluarkan harta, banyak-banyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Demikian pula i'tikaf. I'tikaf itu termasuk ibadah yang dibatasi nggak? I'tikaf berapa lama? Sunnahnya 10 terakhir malam atau pagi? Pagi, siang, malam full, itu i'tikaf. Nabi SAW beritikaf 10 terakhir bulan Ramadan sampai wafat. Setelah wafat, para istrinya melaksanakan kebiasaan i'tikaf 10 terakhir. Namanya 10 terakhir itu adalah pagi, siang, sore, malam semua full. Berada di masjid untuk melakukan berbagai macam ibadah. Ya. Kalau tidak mampu i'tikaf 10 terakhir bagaimana? Oh sudah 5 terakhir saja. Tidak ada. Meskipun ada yang berpendapat bahwa i'tikaf itu sah meskipun sesaat, tapi nggak ada dalil. Ya. Bahkan ada sebagian fuqaha mengatakan kalau masuk masjid selain niat sholat, niatkan i'tikaf supaya mendapat pahala sholat dan pahala i'tikaf meskipun sebentar. Kita katakan Rasulullah tidak pernah meniatkan demikian. Rasulullah tidak pernah mengajarkan berniat i'tikaf ketika sholat berjamaah.
Rasulullah hanya mengajarkan iktikaf itu 10 terakhir Ramadan sampai meninggal dunia. Taib. Bagaimana kalau iktikaf itu malam-malamnya saja? Apalagi malam-malamnya saja? Tidak ada. Ini beda dengan masalah mencari malam Lailatul Qadar. Ini lain lagi bedanya. Bedakan antara mencari malam Lailatul Qadar dengan iktikaf. Kalau iktikaf itu adanya 10 terakhir Ramadan full. Kalau mencari malam Lailatul Qadar itu memang Lailatul Qadar adanya pas malam. Maka silakan mencari Lailatul Qadar itu di malam-malamnya. Kalau tidak mampu iktikaf, mencari malam Lailatul Qadar. Bahkan boleh mencari pada ganjil-ganjilnya saja di malam hari boleh. Tapi jangan menyebut itu iktikaf. Meskipun sebagian para ulama mengatakan boleh iktikaf malam-malam saja, tapi ini tidak ada dasarnya. Ikhwana fillah azakumullah, maka apalagi yang disebut dengan istilah iktikaf keliling. Nah, ini kami tidak mengetahui dasarnya. Kalimat iktikaf keliling itu kontradiksi. Kalau kita mengetahui maknanya, iktikaf keliling ini kontradiksi. Kalau mencari Lailatul Qadar keliling bisa dibenarkan. Karena memang Lailatul Qadar itu adanya di malam hari. Ya, yang penting bangun kita kemudian beribadah sebanyak mungkin. Tapi kalau iktikaf, maknanya iktikaf itu adalah luzumul masjid lil ibadah. Menetapi sebuah masjid untuk memperbanyak ibadah, itu namanya iktikaf. Lah kalau iktikaf tetap di masjid tapi keliling, kontradiksi. Ini tetap, ini keliling, keluar. Dan iktikaf itu syaratnya diantaranya adalah tidak boleh keluar kecuali kondisi darurat. Ya, jadi mohon dikoreksi kalimat iktikaf keliling itu. Kalau diganti misalnya mencari malam Lailatul Qadar ke beberapa masjid, itu bisa dibenarkan. Tapi kalau iktikaf keliling tidak ada dasarnya. Ikhwana fiddin azakumullah. Demikian pula puasa. Puasa ini termasuk yang mana? Kalau memperbanyak puasa masuk. Silakan memperbanyak puasa semampunya. Kalau nggak bisa yang misalnya Daud, maka ada pilihan puasa Senin Kemis. Kalau tidak mampu Senin Kemis, ada pilihan lagi puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya. Tapi puasa yang tidak mampu dari pagi sampai maghrib, boleh nggak puasa beduk? Nggak ada, ya, nggak ada puasa beduk. Paham ya? Puasa zuhur nggak ada. Yang namanya puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari pembatal puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu puasa syar'i. Ya. Terus bagaimana kalau melatih anak-anak? Selama ini kita ajarkan puasa beduk, puasa lohor. Kita katakan itu puasa tidak syar'i. Kalau maksudnya adalah puasa di sini adalah menahan diri bukan puasa syar'i, silakan saja. Cuman kurang tepat kalau dikatakan puasa. Ajarkan saja, ayo kita puasa. Kalau bisa sampai maghrib. Kalau tidak biasa atau tidak bisa, tidak kuat, ya sudah, batal. Anak kecil belum berkewajiban. Tidak usah dibatasi zuhur. Mungkin saja dia bisa sampai asar, ya. Jadi tidak usah dibatasi zuhur. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu senang ketika mendengar oh puasa beduk, puasa lohor. Padahal mereka masih kuat gitu loh. Kalau kita lihat para salaf melatih anak-anak puasa itu sampai nangis-nangis anaknya. Ketika menjelang maghrib mereka nangis-nangis kelaparan, dikasih boneka yang perempuan, dikasih mainan apa yang menyenangkan, sampai lupa akhirnya sampai maghrib. Jadi bukan diajari puasa lohor atau beduk tadi. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, maka itulah yang ada tentang kaidah ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Hadis yang berikutnya an Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbita fa innahu al-ana yus'alu, rawahu Abu Dawud wa sahhahahul Hakim. Dari Utsman, beliau mengatakan, ini Utsman bin Affan kalau yang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayat,
Jadi selesai, ditimbun selesai semua, maka Rasulullah berdiri di atas kuburan tersebut, ya maksudnya tidak menginjak di pinggirnya. Lalu Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahul ana yus'alu. Kata Rasulullah, mintakan ampunanlah atau mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini, dan mintakan kepada Allah supaya dia diberikan ketetapan dalam kebenaran menjawab pertanyaan malaikat, karena sesungguhnya mayat saudara kita ini sekarang sedang ditanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ikhwana fiddin azakumullah, maka di antara sunnah Rasul setelah penguburan selesai tuntas, itu hendaknya ada yang mengingatkan kaum muslimin yang mengantarkan jenazah ini. Untuk apa? Untuk mengucapkan sebuah kalimat doa buat sang mayat. Diingatkan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Itu lafadznya. Jadi mungkin antum sebagai apa biasanya? Yang biasa mengingatkan gini apa? Orang disebut apa biasanya? Mutin, atau mungkin pak ustadznya atau kiainya atau siapa saja yang dituakan di situ biasanya yang berhak begitu, tidak masalah. Maka mengingatkan kepada para hadirin yang menguburkan dengan istilah istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Ya, ini kalau orang-orang paham. Nah kalau nggak paham bagaimana? Tetap begitu gitu? Ya diterjemahkan lah. Ya diterjemahkan. Ya, apa istaghfiru li akhikum? Wahai kaum muslimin, mintakanlah ampunan saudara kita ini kepada Allah. Dan mintalah kepada Allah supaya saudara kita ini diberikan ketetapan dalam kebenaran menjawab pertanyaan malaikat, karena sesungguhnya saudara kita ini sekarang sedang ditanya. Adzan dulu. Baik, silakan adzan. Kita sambung kembali. Di antara sunnah Rasulullah, setelah menguburkan mayat selesai, maka hendaknya ada di antara salah satu kaum muslimin yang ikut menguburkan mengingatkan para hadirin dengan berkata istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak paham orang-orang, maka diterjemahkan. Karena tujuannya adalah mengingatkan. Bagaimana mungkin mengingatkan dengan bahasa yang tidak dipahami? Ini hampir sama dengan perkataan para ulama tentang hukum menerjemahkan khutbah Jumat. Ya, sebagian orang, dan ini kita saksikan di tempat kita banyak. Ada mereka menganggap bahwasanya khutbah Jumat itu harus pakai bahasa Arab. Kalau enggak maka enggak sah. Padahal di situ yang hadir adalah orang-orang umum yang tidak mengenal bahasa Arab kecuali Assalamualaikum, ya kan? Atau la, tidak ngerti, sehingga mereka tidak mendapat manfaat dari khutbah bertahun-tahun, karena khutbahnya hanya bahasa Arab, mereka tidak mengerti apa artinya. Maka dalam hal ini yang benar adalah khutbah Jumat boleh berbahasa Indonesia, yang penting syarat rukunnya terpenuhi. Di antaranya ada memuji Allah, bersalawat atas Nabi, kemudian membaca ayat Quran meskipun 1-2 ayat, ya. Kemudian materi khutbahnya ada. Taib. Jadi kalau kita tidak, atau kalau mereka masyarakat tidak mengerti bahasa Arab, maka diterjemahkan, wahai kaum muslimin, mari kita memohonkan ampunan buat saudara kita yang meninggal dunia ini, dan kita mohonkan kepada Allah supaya dia bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan para malaikat, karena sekarang dia sedang ditanya oleh para malaikat. Ikhwana fiddin azakumullah, di sini ada isyarat bahwasanya ternyata mayat itu mendapatkan manfaat dengan doanya orang hidup. Ya, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan saudara kita yang meninggal dunia ini Engkau ampuni, bisa bermanfaat. Ya Allah,
berikan dia ini ketetapan dalam kebenaran menjawab pertanyaan malaikat, bisa bermanfaat. Makanya di antara manfaat doanya orang hidup untuk mayat, sholat jenazah. Rasulullah mengatakan, ma min mayyitin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Kalau ada orang Islam meninggal dunia, lalu ada 40 kaum laki-laki yang tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali itu menyolatinya, niscaya Allah mengizinkan mereka semua bisa memberi pertolongan syafaat di hari kiamat kelak. Di antaranya dengan doanya orang-orang yang sholat tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang mati bisa mendapatkan manfaat, tapi dari doanya orang-orang yang hidup. Makanya orang yang paling berhak dari kalangan orang yang telah meninggal dunia, yang paling berhak kita doakan kebaikan siapa? Orang tua kita sebelum orang lain. Karena merekalah yang paling berjasa setelah Allah dan Rasulnya. Adapun doakan Rasulullah, maka ada sendiri salawat atas Nabi. Itu doa buat Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah, maka orang yang paling berhak didoakan kebaikan dan ampunan Allah adalah orang tua kita masing-masing. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, banyak contoh-contoh, bahkan dalam ayat ada doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini juga doa untuk orang mati. Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami meninggal dunia dengan keimanan. Itu doa contoh dari doa yang untuk orang meninggal dunia. Oleh karena itu Rasulullah juga hampir setiap Jumatan itu mendoakan kaum muslimin. Makanya termasuk sunnah khatib mendoakan kaum muslimin. Ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis ini juga ada yaitu ibrah, diantaranya adalah ada keyakinan orang Islam, yaitu seorang hamba apabila meninggal dunia, dia akan ditanya ketika saat setelah dikubur langsung. Dan itu berlaku kepada semua orang Islam, pasti ditanya. Ya. Pasti ditanya. Itu yang disebut dengan istilah fitnatul kubur. 3 pertanyaan, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan jawabannya tidak bergantung kepada keahlian bahasa Arab. Jawabannya tergantung kepada iman dan amal. Kalau iman dan amal soleh bagus, lancar menjawabnya, meskipun tidak bisa bahasa Arab. Tapi kalau dia tidak iman dan amal solehnya berantakan, maka dia hanya bisa mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh hanya mengatakan jawabannya aku hanya mendengar orang bicara sesuatu lalu aku ikut-ikutan. Makanya ini sebuah peringatan, kalau beragama itu tidak boleh ikut-ikutan, harus berusaha pingin tahu apa dasarnya. Kita sholat kok begini, harus tahu dasarnya, tanyakan, belajar. Amalan ini, kok ada orang mengatakan ini perkara yang tidak disyariatkan, ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini bid'ah, cari. Sampai ketemu apa dasar amalan ini, kalau memang ada dasarnya, lakukan. Kita ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada alasan, maka kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada sebuah hadis. Rasulullah pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi atahul malakan. Mayat itu kalau sudah diletakkan di dikuburkan, maka 2 malaikat datang kepadanya, fa'aqadahu. Kedua malaikat ini mendudukkan mayat. Loh gimana? Allahu a'lam. Ini alamnya barzah, tidak bisa kita lihat. Ya, sama dengan azab kubur, alam barzah, tidak bisa kita lihat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang telah mati itu, maka ada dinding pemisah barzah, dan akan dibuka nanti ketika hari kiamat. Pindah lagi ke alam akhirat. Kata Rasulullah, ketika mayat itu didudukkan oleh 2 malaikat, fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu. Maka 2 malaikat ini bertanya, apa menurutmu atau siapa
menurutmu orang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad, maka mayat itu mengatakan, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Ini salah satu isi daripada fitnatul kubur. Fayuriyanihi maq'adahu minal jannah. Maka dua malaikat ini memperlihatkan tempatnya yang akan diduduki berupa surganya. Wa ammal kafiru wal munafik, adapun orang kafir dan munafik, fayaqulu la adri fayudrabu bimitraqatin min hadidin. Adapun orang munafik dan orang kafir ketika ditanya demikian, maka jawabnya saya tidak tahu. Lalu dipukul dengan pemukul besar dari besi, dan seterusnya, hadisnya panjang. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu ketika dikuburkan, maka saat itulah ada yang namanya kalau tidak azab kubur maka nikmat kubur. Siapa yang mendapatkan azab kubur? Orang-orang yang tidak lulus dengan fitnatul kubur, pertanyaan 3 tadi. Siapa yang mendapatkan nikmatul kubur? Yang lulus 3 pertanyaan tadi. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan bahwasanya ada orang khusus istimewa tidak akan ditanya di alam kubur, maka ini adalah termasuk kalimat kekufuran. Kenapa demikian? Karena mengingkari hadis-hadis Rasul tentang 3 pertanyaan malaikat kepada setiap mayat yang dikuburkan. Oh, kalau main-main, tidak boleh main-main. Makanya para ulama mengatakan dalam Islam itu diatur, semuanya diatur, sampai masalah bergurau pun diatur. Dan para ulama telah menjelaskan, yaitu patokan bergurau yang dibolehkan dalam Islam, bahkan itu kebaikan, diantara syaratnya adalah tidak boleh bohong dan tidak boleh bahannya itu agama. Nggak boleh jadi bahan ketawaan kok agama. Agama ini serius, agama ini adalah kebenaran, nggak boleh ditertawakan gitu loh. Main-main kok masalah azab kubur, main-main kok malaikat, main-main kok sholat, main-main kok dan lain sebagainya. Sama dengan yang di YouTube itu main-main sholat, bagaimana jungkir baliknya, akhirnya ketawakan. Nah, ini termasuk main-main yang sifatnya terlarang dalam agama, dan itu termasuk salah satu bentuk kekufuran secara perbuatan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwa khutbah ceramah agama setelah menguburkan jenazah dari hadis ini itu tidak disyariatkan. Sekali lagi, tidak disyariatkan khutbah atau ceramah agama setelah menguburkan mayat. Loh, berarti bagaimana dengan orang yang ceramah itu? Maksudnya di sini rutinitas. Jadi setiap kali ngubur cari penceramah, nih harus ceramah. Ini yang nggak ada, nggak boleh. Ya, seperti sholat Jumat kan mesti ada khutbahnya, sholat Id mesti ada khutbahnya, rutinitas. Ini yang nggak boleh. Namun disebutkan oleh para ulama, adapun seseorang panutan yang ikut menguburkan lalu mengambil kesempatan karena banyak orang kumpul kemudian ingin menyampaikan sesuatu yang penting, ya, memperingatkan hal yang dilalaikan atau memberikan pengajaran yang sifatnya itu kebaikan yang perlu dipahami bersama, atau menyampaikan pesan dari keluarga mayat, sekedar itu, maka ini dibolehkan. Tapi tidak sunnah loh ya. Artinya kalau nggak ada apa-apa setelah nguburkan masing-masing berdoa langsung pergi, sudah cukup di sini. Karena maksud tujuannya sudah tercapai, yaitu mendoakan mayat. Tapi kalau perlu diingatkan ya diingatkan. Dalam hadis yang lain tidak ada keterangan Rasulullah mengingatkan para hadirin untuk berdoa. Kenapa demikian? Karena mereka sudah berdoa sendiri-sendiri. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, tidak perlu kemudian ceramah agama. Karena pernah suatu saat dahulu pernah ada keluarga yang mendapat musibah kematian keluarganya. Kemudian di luar kota. Kemudian nelpon kita. Tolong Ustadz nanti menyampaikan tausiah setelah penguburan. Tolong ya. Nggak usah lama-lama, mungkin 20 menit saja. 20 menit lama itu, ya. Lalu kita sampaikan, Mas, masih muda anaknya ini, Mas, dalam Islam memang tidak ada yang namanya rutinitas setelah mengubur itu ceramah agama. Ada, memang Rasulullah pernah sesekali mengingatkan jamaah supaya demikian dan demikian, itu ada. Tapi kalau harus ceramah, apalagi ngundang dari luar, maka ini tidak disarankan. Kita takutkan ini termasuk perkara baru dalam agama. Oleh karena itu, para ulama memberikan catatan 2 hal dalam
kalimat-kalimat yang disampaikan ketika menguburkan jenazah. Bolehnya menyampaikan hal atau ceramah ketika menguburkan mayat selesai itu ada dua catatannya. Yang pertama, tidak boleh diyakini ini sunnah Nabi. Ya, ceramah agama ini dikatakan sunnah. Kalau sunnah berarti setiap menguburkan mayat kalau bisa ada ceramah agama. Tidak boleh diyakini demikian. Ini yang pertama. Karena Rasul hanya sesekali saja mengingatkan saja. Ya. Taib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu yang kedua catatannya adalah allayatula fi dzalik atau fihi. Tidak boleh lama-lama kalau memang harus ceramah. Karena apa? Karena orang-orang itu pengen cepat pulang gitu loh. Nggak ada orang menguburkan mayat kemudian pengen lama-lama dengar ceramah. Ada tak kira-kira? Sekalian bawa buku, sekalian daurah gitu. Nggak ada. Ya. Jadi orang menguburkan itu pas di tengah hajat mereka, pas di tengah pekerjaan mereka, mereka menyempatkan waktu, mereka minta izin kepada bosnya untuk menguburkan mayat saudaranya, keluarganya, kawannya, maka mereka pinginnya segera-segera. Kemudian yang ketiga, bukan yang ketiga ya, kenapa juga kok harus sebentar saja, tidak boleh lama-lama? Sebentar, tidak lama itu berapa menit kira-kira? Hah? Ya tidak ada batasan juga, sesaat saja. Rasulullah saja mengatakan istaghfiru li akhikum was'alullah lahu tatsbit fa innahul ana yus'al. Sudah, berapa menit itu? Tidak ada 1 menit. Ya kan? Atau misalnya kalau memang harus 1 menit ya boleh. 5 menit boleh, yang penting jangan memberati umat. Ya, jangan memberati orang. Makanya para ulama mengatakan kalau harus lama misalnya, maka jangan lebih lama dari sholat jenazah kalau bisa. Gitu loh. Karena mengurusi jenazah ini diperintahkan supaya apa? Cepat. Sampai sholat yang biasanya ada ruku, sujud, i'tidal, semua dipangkas. Ya kan? Untuk apa? Supaya pengurusan jenazah segera selesai. Kalau jenazah baik, percepat kebaikan dapat. Kalau jenazah buruk, cepat lepas dari pundak kita. Kan itu hadis Rasulullah. Maka kalau sudah ngubur kok lama, berbincang atau ceramah agama, maka akhirnya bukan menyegerakan urusan jenazah, akhirnya berlama-lama mengurusi jenazah. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya apabila ada yang perlu ditanyakan. Allahu alam. Ya. Satu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi ada pertanyaan, di tempat kita banyak sekali yang melakukan pelanggaran seperti membangun kuburan. Ya. Sementara dalam hadis ada larangannya. Bagaimana korelasinya dengan al-urfu atau al-adatu muhakkamah? Kebiasaan urf di daerah itu bisa dijadikan sebagai hukum kalau menjadi suatu kebiasaan. Jawabannya adalah kebiasaan yang bisa dipakai untuk landasan hukum itu adalah kebiasaan yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Dan itu sudah dicontohkan pada zaman dahulu, zaman Nabi SAW. Kebiasaan usaha riba itu ada pada zaman jahiliyah. Bahkan pamannya sendiri, Rasulullah punya paman Al-Abbas, itu punya usaha riba besar di kota Mekah. Sampai ketika turun ayat tentang haramnya riba, Rasulullah mengatakan riba, usaha riba pertama kali yang saya hapus adalah riba Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Ribanya pamannya sendiri dihapus. Kenapa demikian? Meskipun itu kebiasaan tapi bertolak belakang dengan syariat, maka yang dikalahkan harus adat kebiasaan. Taib. Contoh lagi kebiasaan yang bertolak belakang, membuka aurat. Antum mungkin masih ingat ya, di Arab sana itu tari perut itu biasa. Tari perut. Maksudnya apa? Ya dibuka perutnya gitu loh. Dan itu masih ada di sebagian tempat. Di Mesir masih ada. Nah, ini ketika bertolak belakang dan itu kebiasaan, karena bertolak belakang dengan syariat, maka ini harus tidak diperkenankan. Makanya kemudian disuruh menutup aurat. Minum khamar kebiasaan kaum laki-laki. Dikatakan laki-laki itu hebat kalau dia minum banyak-banyak tidak bisa mabuk.
Jadi kalau 1 gelas masih mabuk, ini nggak ada apa-apanya, belum rajal katanya. Ya, tapi kalau sudah banyak baru bisa mabuk, itu baru laki-laki gitu. Tapi karena ini adat kebiasaan menyelisih syariat, maka tidak boleh ditetapkan, tetap dihapus. Apalagi kebiasaan menyembah berhala, itu kebiasaan. Ya, Lata, Uzza, Manata, ini semua kebiasaan yang bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh ditetapkan, tidak boleh diikuti. Bagaimana kebiasaan yang boleh diikuti? Pakaian. Ya. Rasulullah dilahirkan di mana? Di kota Makkah. Saat itu kaum laki-laki memakai pakaian panjang dan sorban. Ini kebiasaan orang Arab. Ya, kebiasaan orang Arab. Cuman bajunya landai, menutup mata kaki. Maka ketika Nabi diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi, dilihat pakaian jubah, pakaian serban, adat kebiasaan diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah tidak membuat cara pakaian sendiri. Ya, Rasul tidak bikin congkok hitam, enggak. Tapi Rasul mengikuti kebiasaan. Kenapa demikian? Karena itu kebiasaan adat yang dibolehkan, tidak bertabrakan. Yang bertabrakan dikoreksi seperti isbal. Maka Rasul tinggikan kain sarungnya, kain jubahnya supaya kelihatan mata kakinya, seperti itu. Ya. Dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan seperti masalah membangun bangunan. Di zaman Rasulullah membangun bangunan tidak sama dengan di tempat kita. Di sana membangun bangunan itu ya sebegitu saja, persegi 4 dari tanah, kemudian sederhana. Itu kebiasaan diikuti oleh orang-orang dahulu dan Rasulullah pun juga melakukannya, tidak dirubah oleh Rasulullah SAW karena ini kebiasaan yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Intinya adalah ketika kebiasaan itu berseberangan dengan syariat, maka yang kita dahulukan adalah syariat. Ya, jadi adat itu bukan kita lestarikan begitu saja, tetapi yang kita lestarikan itu syariat. Jadi yang adat yang sesuai dengan syariat silakan. Kalau tidak, maka syariat yang harus didahulukan. Dalam hal masalah membangun kuburan, kita katakan bahwasanya itu dilarang dalam Islam. Kita ya semampunya ketika mengingatkan. Paling tidak Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Kalau bisa keluarga kita, sebelum keluarga kita sendiri. Kalau di kebiasaan masyarakat kita seperti itu, kita wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia jangan dibangun kuburan saya. Sudah lepas kita dari dosa. Kalau ada yang membangun bukan dosa kita. Kita punya keluarga, bentengi mereka, sampaikan kepada mereka. Kita sebagai orang Islam patuh tunduk kepada syariat. Kalau bisa nanti diperlakukan jenazah kita dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kalau bisa lagi lebih jauh lagi, tapi itu bukan kewajiban kita kalau kita tidak mampu. Allahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Build. Baik. Ada sebagian berkebiasaan puasa Senin Kemis, ya. Setiap bulan begitu. Terus, bagus. Ini bagus sekali. Lalu Kemisnya ini bertepatan dengan tanggal 13 bulan Hijriah. Dan 13, 14, 15 itu namanya Ayyamul Bid. Di antara sunnahnya adalah puasa 13, 14, 15 setiap bulan. Nah sekarang, apakah kita gabungkan saja niat kita ketika Kamis bertepatan dengan Ayyamul Bid, salah satu dari 13, 14, 15, atau tidak? Jawabannya kalau kita lihat zahirnya hadis, itu kita suruh milih, bukan menggabungkan. Abdullah bin Amr bin As datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, puasa apa kira-kira yang lebih daripada puasa wajib? Maka Rasulullah mengatakan, sum talatata ayyamin min kulli syahr. Kalau bisa kamu puasa 3 hari setiap bulan. Lalu dia mengatakan, inni utiku afdhala min dzalik. Wahai Rasulullah, aku bisa yang lebih bagus dari itu. Lalu Rasulullah mengatakan, sum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu puasalah sehari, liburlah 2 hari. Maksudnya Senin Kemis. Kemudian
Abdullah ibnu Amr bin As mengatakan lagi, ya Rasulullah, inni utiqu afdhala min dzalik. Aku masih mampu yang lebih daripada itu. Maka Rasulullah mengatakan, sum yauman wa aftir yauman wa dzalika siyamu Dawud wala afdhala min siyami Dawud. Kalau kamu masih kuat lagi, kalau begitu puasalah Dawud. Sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur, terus begitu. Dan tidak ada puasa yang lebih baik kecuali puasa Nabi Dawud. Coba lihat urutannya. Pertama, 3 hari. Kalau pengen lebih, bagaimana? Senin Kemis. Rasulullah tidak mengatakan Senin Kemis dan 3 hari. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin lebih yang 3 hari, maka puasalah Senin Kemis. Orang kalau sudah puasa Senin Kemis, pasti lebih dari 3 hari. Gitu loh. Taib, kalau pengen lebih lagi, ya Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Maka zahirnya hadis ini tidak perlu kita gabungkan. Kalau kita biasanya puasa Senin Kemis, ya sudah biasa saja. Senin Kemis, setiap bulan demikian, setiap hari demikian. Kemudian ketika bertepatan dengan apapun yang sifatnya salah satu dari 3 macam puasa tadi, tidak usah digabungkan. Kecuali kalau bertepatan dengan puasa tahunan, seperti Arafah. Kita biasa nih puasa Senin Kemis, ternyata Kemis besok ini hari Arafah, gabungkan niatnya, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain kecuali digabungkan. Kebetulan puasa Arafahnya pas kita biasa puasa Kemis, ya sudah gabungkan puasa Kemis dan Arafah. Atau misalnya ketepatan dengan puasa Asyura, maka kita punya kebiasaan puasa Senin Kemis, tiba-tiba Kemisnya bertepatan dengan hari Asyura, ya gabungkan Kemis dengan Asyura karena nggak ada jalan lain. Adapun yang tadi antara 3 hari setiap bulan dengan Kemis dan Kemis dan Dawud, ini disuruh memilih oleh Rasulullah SAW. Ya, yang paling tinggi adalah puasa Dawud alaihi salam. Allahu alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk terus mengaji supaya kita bisa menimba ilmu yang mana dengan mengangkat atau dengan mempelajari agama Islam, Allah menjanjikan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka dia adalah orang yang dipahamkan terhadap agamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.